Jadi, dalam bahasa Inggris, manajemen berasal dari kata to manage, yaitu mengatur, mengelola, dan mengendalikan. Dalam bahasa Indonesia, manajemen berarti pengelolaan, pengaturan, atau tata laksanaan. Kemudian, dalam bahasa Arab, manajemen disebut dengan idharah, yang artinya mengatur, mengarahkan, dan mengelola urusan. Adapun menurut dari 3 ahli, yang pertama ada George R. Terry yang menyatakan bahwa manajemen adalah proses khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan melalui pemanfaatan SDM dan sumber daya lainnya. Adapun menurut Harold Kuhns dan Cyril O'Donnell yang menyatakan bahwa manajemen adalah usaha mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dan kemudian ada pendapat Mary Parker Follett, yaitu menyatakan bahwa manajemen adalah seni penyelesaian pekerjaan melalui orang lain. Seperti yang dijelaskan menurut Al-Quran dan hadis berikut ini. Jadi makna pendidikan menurut bahasa Indonesia yaitu pendidikan berasal dari kata didik, yaitu proses mendidik, membimbing, dan mengembangkan potensi. Kemudian menurut bahasa Inggris disebut dengan education yang berasal dari bahasa Latin educare, yaitu pemimpin, keluar, mengembangkan kemampuan dari dalam diri. Kemudian ada dalam bahasa Arab yaitu disebut dengan tarbiyah yang berasal dari kata rabba yang berarti mengasuh, membesarkan, membimbing menuju kesempurnaan. Juga dikenal dengan istilah taklim dan takdib. Adapun menurut para ahli, yang pertama ada Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberi tuntunan dalam kehidupan anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian yang kedua ada pendapat John Dewey yang menyatakan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Yang ketiga yaitu pendapat dari Profesor Dr. Martinus Yan Langevin yang menyatakan bahwa pendidikan adalah setiap usaha pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak yang tertuju pada pendewasaan anak. Berikut penjelasan tentang Al-Quran dan hadis. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk insan kamil yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia, serta mampu menjalankan fungsi sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Berikut penjelasan menurut Al-Quran dan hadis. 3 ahli tentang manajemen pendidikan. Yang pertama ada Koswara dan Komaria yang menyatakan manajemen pendidikan adalah ilmu yang mempelajari penataan sumber daya manusia, kurikulum, fasilitas, dan dana, serta upaya mencapai tujuan sekolah secara dinamis. Kemudian kedua ada menurut Mulyasa, yaitu manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam dunia pendidikan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga ada menurut Sergiovanni dan Server yang menyatakan bahwa manajemen pendidikan adalah kegiatan pengambilan keputusan yang terjadi dalam konteks sekolah untuk memberi arah, pedoman, dan mempengaruhi proses pendidikan. Adapun 3 ahli tentang manajemen pendidikan Islam. Yang pertama ada Rama Yulis yang menyatakan bahwa manajemen pendidikan Islam adalah proses pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki umat Islam, lembaga pendidikan, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, yang dijalankan melalui kerjasama dengan orang lain secara efektif, efisien, dan produktif untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Kemudian ada menurut Mujamil Komar
Manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara Islami dengan cara menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Kemudian ada menurut Didin Hafihuddin dan Henry Tanjung yang menyatakan manajemen pendidikan Islam adalah manajemen yang mengintegrasikan antara ilmu manajemen modern dengan nilai-nilai prinsip ajaran Islam dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Berikut fungsi-fungsi manajemen pendidikan, yaitu pertama ada perencanaan atau planning, proses penetapan tujuan dan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Berikut dalilnya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk esok hari akhirat. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Ayat ini menyatakan bahwa perintah untuk merencanakan masa depan. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu organizing, penyusunan dan pengaturan sumber daya manusia dan material agar dapat bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan. Dalilnya berbunyi, dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surah Ali Imran ayat 103. Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya kerjasama yang terorganisir. Penggerakan, upaya pemimpin untuk menggerakkan, mengarahkan, memotivasi seluruh anggota organisasi agar melaksanakan tugasnya. Dalilnya berbunyi, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 2 yang menyatakan bahwa mengerjakan bersama dalam kebaikan. Kemudian yang keempat ada pengawasan atau controlling, adalah proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dalilnya berbunyi, dan Allah Maha mengawasi atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 52 yang menyatakan bahwa Allah sebagai pengawas tertinggi manusia. Allah sebagai pengawas tertinggi manusia pun wajib mengawasi amanah yang dipercayakan. Kemudian kelima, penilaian. Proses pengukuran keberhasilan program pendidikan secara menyeluruh untuk perbaikan ke depan. Dalilnya yaitu, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya ia akan melihat balasannya. Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7-8 yang mengatakan bahwa setiap amal akan dievaluasi. Jadi, sebagai kepala sekolah perlu menetapkan gaya kepemimpinan situasional, yaitu menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai kondisi yang dihadapi. Pertama, ada masalah disiplin guru atau gaya otoriter. Kepala sekolah perlu tegas menegaskan aturan dengan memberikan sanksi yang jelas dan konsisten, disertai aturan tata tertib yang tertulis, namun tetap mengedepankan pembinaan bukan sekedar hukuman. Kemudian rendahnya motivasi kerja atau gaya suportif partisipatif, yaitu kepala sekolah menerapkan pendekatan human relation dengan memberikan penghargaan, menciptakan iklim kerja yang nyaman, melibatkan guru dalam pengambilan keputusan, serta memberikan kesempatan pengembangan profesional. Kemudian ada konflik dalam organisasi, gaya demokratis. Kepala sekolah berperan sebagai mediator dengan semua pihak, secara adil, mendorong musyawarah dan mencari solusi demi kepentingan bersama. Landasan Islamnya adalah Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4 sifat Rasul dalam kepemimpinan pendidikan.
Yang pertama ada sidik atau jujur. Kepala sekolah yang jujur membangun kepercayaan seluruh warga sekolah. Ia transparan dalam pengelolaan anggaran, pelaporan, pengambilan keputusan. Kejujuran adalah modal utama dalam kepercayaan publik. Kedua ada amanah atau dapat dipercaya. Kepala sekolah mengemban tugas sebagai amanah. Pengelolaan sekolah bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kemajuan mutu pendidikan yang dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang menegaskan bahwa kewajiban menyampaikan amanah kepada ahlinya. Ketiga, tabligh, yaitu menyampaikan. Kepala sekolah yang tabligh adalah komunikator yang efektif, mampu menyampaikan visi, misi, kebijakan, dan informasi secara jelas kepada seluruh warga sekolah, orang tua, dan masyarakat. Keempat, fotona, yaitu cerdas atau bijaksana. Kepala sekolah di era modern dituntut cerdas, intelektual, dan emosional, mampu membaca situasi, berinovasi, mengambil keputusan strategis, berbasis data, dan menghadapi tantangan zaman, yaitu seperti teknologi, kurikulum, dan lain sebagainya. Jadi, keempat sifat ini membentuk kepala sekolah yang profesional, integritas, dan komunikatif, dan inovatif sesuai tuntunan kepemimpinan pendidikan abad ke-21. Kepemimpinan sekolah yang efektif menuntun kepala sekolah memainkan tujuan peran yang paling melengkapi, yaitu pertama ada edukator, yaitu membimbing dan mengembangkan potensi guru dan siswa. Kemudian ada manajer, pengelolaan sumber daya, SDM, anggaran, dan sarana secara efektif. Kemudian ada administrator yang mengelola administrasi sekolah secara tertib dan akuntabel. Kemudian ada supervisor yang melakukan supervisi akademik untuk peningkatan kualitas mengajar. Kemudian ada leader, memberi arahan, motivasi, dan inspirasi bagi warga sekolah. Kemudian ada inovator, mendorong pembaharuan dan kreativitas dalam proses pendidikan. Kemudian ada motivator, membangun semangat dan etos kerja seluruh warga sekolah. Hubungan antara peran ketujuh komponen EMASLIM yang bersifat sinergis dan integratif. Seorang kepala sekolah yang hanya kuat di satu peran akan timpang. Contoh, tanpa supervisor, kualitas mengajar guru tak terpantau. Tanpa inovator, sekolah stagnan. Kemudian tanpa motivator, semangat kerja rendah. Bersama EMASLIM, pencapaian sekolah yang membantu daya saing dan berlandaskan nilai. Manajemen yang berbasis sekolah atau disingkat dengan MBS memberikan ketenangan kepada sekolah atau madrasah untuk mengelola sumber daya secara mandiri berdasarkan sistem desentralisasi. Keuntungan dari MBS yaitu sekolah lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, pengambilan keputusan lebih cepat dan relevan, meningkatkan partisipasi warga sekolah, orang tua, dan komite sekolah, mendorong kreativitas dan inovasi kepala sekolah. Akuntabilitas lebih jelas karena tanggung jawab ada di tingkat sekolah. Kemudian ada pun tantangan dari MBS yaitu tidak semua kepala sekolah memiliki kompetensi manajerial yang memadai, kesenjangan mutu antara sekolah di daerah maju dan terpencil, potensi penyalahgunaan wewenang jika pengawasan lemah. Kemudian ada keterbatasan anggaran daerah yang berdampak pada operasional sekolah. Kemudian ada resistensi dari pihak yang terbiasa dengan sistem sentralisasi. Ada menurut Imam Ghazali dalam kitabnya yaitu Ihya Ulumuddin. Yang pertama ada adab tentang guru. Jadi adab tentang guru ini adalah menjaga niat karena Allah bukan karena mengejar materi. Mencintai murid seperti mencintai anak sendiri. Tidak mengharapkan upah dari murid atas ilmu yang diajarkan. Menguasai ilmu yang diajarkan secara mendalam. Kemudian menjadi teladan dalam akhlak dan perbuatan. Kemudian ada pun adab murid. Yang pertama mendahulukan kesucian jiwa dari akhlak tercela. Mengurangi keterlibatan dalam urusan dunia yang melalaikan. Tidak sombong dengan ilmu yang dimiliki. Tidak memiliki ilmu berdasarkan hawa nafsu semata, kemudian mengetahui hubungan antara ilmu-ilmu yang dipelajari. Kemudian yang ketiga ada adab guru terhadap murid, yaitu menyayangi murid dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Tidak menolak mengajar murid karena niat yang belum lurus, justru dibimbing. Mengingatkan murid agar tidak mengejar dunia semata melalui ilmu.
menyesuaikan penyampaian ilmu dengan tingkat kemampuan murid, mengajarkan lebih dahulu ilmu yang menjelaskan dan mudah dipahami. Kemudian yang keempat ada adab murid terhadap guru. Memuliakan dan menghormati guru lahir dan batin, tidak berdebat atau membantah guru dengan cara yang tidak sopan. Mendahulukan ridho guru sebelum melakukan sesuatu, menjaga rahasia guru dan tidak menyebarkan aibnya. Kemudian berterima kasih atas ilmu yang diberikan karena guru adalah pewaris para nabi.